Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Terima kasih sudah mau bergabung dalam pertemuan ke-6 mata pelajaran sejarah Indonesia. Masih membahas tentang materi yang sama tentang Islamisasi dan pengaruhnya di Indonesia. Baik, langsung saja. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang proses Islamisasi di Nusantara. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah faktor penyebab Islam diterima di masyarakat Nusantara. Lalu yang kedua adalah saluran-saluran dari Islamisasi itu sendiri. Jadi ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama faktor penyebab Islam itu diterima di masyarakat Nusantara. Dan yang kedua adalah saluran Islamisasi. Nah, faktor penyebab Islam mudah diterima di Nusantara. Kenapa Islam yang datang belakangan, ya, jika dibanding dengan Hindu dan Buddha di Nusantara itu lebih diminati oleh masyarakat Nusantara. Jika kalian berasumsi bahwa kenapa masyarakat Nusantara mayoritas memeluk agama Islam karena Islam datang paling akhir, itu salah. Karena agama yang lebih akhir masuk ke Nusantara itu adalah Nasrani. Tapi Nasrani itu tidak diminati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Justru Islam menjadi agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat di Nusantara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa Islam sangat mudah diterima dan kemudian berkembang sangat pesat di tengah-tengah masyarakat Nusantara. Faktor yang pertama itu adalah syarat masuk Islam sangat mudah. Jika kita pelajari bahwa salah satu syarat seseorang dinyatakan masuk Islam dan menjadi seorang muslim itu hanya sederhana. Ya, salah satu syarat untuk diakuinya seseorang memeluk agama Islam atau salah satu syarat untuk diakuinya keislaman seseorang itu cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Pengucapan dua kalimat syahadat yang disaksikan oleh saudara-saudara muslim yang lain itu sudah menjadi syarat yang cukup agar seseorang diakui keislamannya. Nah, ini adalah salah satu faktor pertama yang menyebabkan kenapa Islam mudah diterima di Nusantara. Kemudahan dalam menganut atau masuk ke dalam agama Islam ini menjadi salah satu faktor mengapa Islam menjadi sangat mudah diterima. Jika kita bandingkan dengan agama-agama yang lain, semisal Hindu, Buddha, ataupun Nasrani, jika seseorang ingin memeluk agama tersebut, itu harus melalui bermacam-macam proses yang cukup rumit. Ya, misalnya untuk masuk ke dalam agama Hindu ataupun Nasrani saja, seseorang itu harus melalui upacara-upacara tertentu. Misalkan di Nasrani ada yang disebut sebagai upacara baptis dan lain-lain. Khusus dalam Islam, tidak ada upacara-upacara khusus untuk menjadikan seseorang itu resmi sebagai umat muslim. Cukup hanya mengucapkan dua kalimat syahadat yang disaksikan oleh saksi, itu sudah menjadi sah seseorang keislamannya. Jadi inilah yang kemudian menarik minat masyarakat di Nusantara untuk memeluk agama Islam. Lalu faktor penyebab yang kedua itu adalah bahwa agama Islam itu bersifat demokratis, tidak mengenal perbedaan sosial. Jadi dalam agama Islam, ya, semua masyarakat itu dianggap memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama. Setiap masyarakat dalam agama Islam memiliki tanggung jawab yang sama. Sehingga Islam yang bersifat demokratis ini tidak
membentuk atau tidak mengenal sebuah perbedaan sosial dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, kenapa Islam mudah diterima? Ya, Islam tidak mengenal kasta. Jika sebelumnya masyarakat Indonesia memeluk agama Hindu, ya, agama Hindu itu memiliki sistem kasta di dalam masyarakatnya. Jika kalian masih ingat, ya, agama Hindu itu memiliki lapisan kasta di mana puncak kasta itu diduduki oleh kaum Brahmana, kaum agamawan. Sedangkan di bawahnya ada kaum ksatria atau bangsawan dan raja, di bawahnya lagi ada waisya, kemudian ada sudra, dan yang terakhir adalah paria, di mana kasta tersebut masing-masing posisi itu memiliki hak-hak dan kewajiban yang berbeda. Tapi ketika Islam masuk dan diperkenalkan kepada masyarakat di Nusantara, Islam memiliki wajah yang tidak mengenal kasta, di mana dalam agama Islam setiap masyarakat manusia itu memiliki kesetaraan derajat yang sama, tidak dibeda-bedakan. Terlebih dalam hal peribadatan, ya, dalam hal peribadatan pun tidak ada dikotomi pembedaan, ya, berdasarkan status-status sosial ataupun kasta. Ya, jika dalam agama Hindu sebelumnya agama itu dimonopoli oleh kaum Brahman, tapi berbeda halnya dalam agama Islam bahwa ilmu pengetahuan agama itu tidak dimonopoli oleh kaum agamawan. Justru pengetahuan agama dan pembacaan kitab suci itu menjadi kewajiban bagi seluruh pemeluk agama Islam tersebut untuk belajar dan mengamalkannya. Pun juga dalam praktek-praktek peribadatan. Dalam praktik-praktik peribadatan, dalam agama Islam ini tidak menunjukkan sistem kasta. Bisa kalian lihat dalam agama Islam, misalnya ya, dalam pelaksanaan sholat berjamaah misalnya, tidak ada pengaturan bahwa shaf paling depan itu harus diisi oleh para raja dan bangsawan. Sedangkan rakyat jelata harus berada di shaf paling belakang. Tidak. Justru dalam Islam, pembagian shaf berjamaah itu ditentukan berdasarkan kadar keilmuan, ya, kadar keilmuan dan kesalehan, tidak berdasarkan status sosial. Nah, kemudian yang keempat, Islamisasi, ya, atau masuknya Islam itu dilakukan secara damai, ya, tanpa paksaan dan tanpa kekerasan. Nah, wajah Islam yang damai yang masuk ke Nusantara, di mana dalam proses penyebarannya ini tidak mengenal paksaan, bahkan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam penyebarannya, tidak menggunakan cara-cara kekerasan untuk memaksa masyarakat di Nusantara untuk memeluknya, ini menjadi nilai lebih dari agama Islam itu sendiri di mata masyarakat Nusantara. Sehingga ketika Islam mulai masuk, ya, perkembangan Islam itu sangat cepat. Nah, para sejarawan sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai. Tidak ada paksaan dan tidak dengan cara-cara kekerasan. Ya, Islam masuk dengan tidak memaksa masyarakat-masyarakat yang masih menganut agama kepercayaan animisme dinamisme ataupun Hindu Buddha untuk pindah kepercayaan memeluk agama Islam. Dan Islam di Indonesia ketika masuk itu tidak menggunakan cara kekerasan, ya, dengan cara perang untuk menaklukkan wilayah Indonesia. Tidak demikian. Nah, sehingga para sejarawan ini sepakat bahwa kenapa Islam di Indonesia sangat mudah dan cepat berkembang, bahkan sangat langgeng, ya, sangat langgeng di Nusantara, itu dikarenakan wajah Islam yang damai, toleran, dan tanpa kekerasan tersebut. Jika kita bandingkan dengan India misalnya, yang perlu kalian ketahui bahwa India itu lebih dari 8 abad dikuasai oleh Islam. Nah, India yang merupakan sebagai wilayah cikal bakal munculnya agama Hindu dan Buddha itu pernah dikuasai oleh Islam lebih dari 8 abad.
Banyak dinasti-dinasti Muslim yang silih berganti berkuasa di tanah Hindustan di sana. Ada dinasti Mughal atau Moghul, ya, ada dinasti Delhi dan lain-lain. Ya. Mungkin kalian pun mempelajarinya di mata pelajaran SKI, tapi yang jadi pertanyaan, kenapa sekalipun sudah berabad-abad Islam berkuasa di tanah Hindustan atau di tanah India, tetapi masyarakat India mayoritas masih menganut agama Hindu. Lain halnya dengan Indonesia misalnya. Walaupun masyarakat Indonesia sudah lama menganut agama Hindu, 6 abad, tapi ketika Islam datang, mereka secara sukarela mau pindah beralih kepercayaan memeluk agama Islam dan kemudian memeluk agama Islam itu sendiri. Nah, jika kita telusuri ternyata ada perbedaan, ya. Perbedaan proses islamisasi di Nusantara dengan di India sana. Islam masuk ke India tidak secara damai. Ya. Sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke India itu dengan cara kekerasan, yaitu dengan cara penaklukan, di mana kaum-kaum muslim itu berperang melawan penguasa-penguasa lokal Hindu, dan ketika mendapatkan kemenangan, akhirnya Islam menguasai wilayah Hindu dan memerintah di India sana. Sehingga Islam yang masuk ke India melalui jalur kekerasan dan penaklukan itu memiliki wajah yang kurang baik di mata penduduk-penduduk India yang beragama Hindu pada waktu itu. Sehingga proses Islamisasi di India itu sedikit lebih lama dan tidak efektif jika dibandingkan dengan di Indonesia. Nah, itu ya. Kemudian yang kelima, kenapa Islam sangat mudah diterima di Nusantara? Ya, karena Islamisasi di Nusantara itu menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat. Nah, ini adalah wajah Islam tasawuf. Ya, para sejarawan mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui jalur tasawuf, di mana Islamisasi itu ya dilakukan lewat jalur-jalur tasawuf yang lebih toleran, yang mengadaptasi ya dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Nah, Islam yang bercorak tasawuf, yang damai, tanpa paksaan dan kekerasan, tanpa menyalah-nyalahkan kepercayaan-kepercayaan ya masyarakat Indonesia yang sebelumnya ya secara frontal itu lebih mudah diterima. Islam yang secara kompromis ini lebih mudah diterima. Sehingga wajah Islam di Indonesia itu sangat damai. Makanya ya sering kita lihat bahwa Islam di Indonesia atau Islam di Asia Tenggara itu lebih aman dan toleran jika dibandingkan dengan wajah-wajah Islam misalkan di Asia Selatan, ya, di India dan Pakistan dan Afghanistan, ataupun di Timur Tengah. Kalau kita lihat sampai sekarang, umat-umat Muslim di Timur Tengah dan umat-umat Islam di Asia Selatan itu sering ya terlibat konflik-konflik yang bersifat keagamaan atau sektarian. Ya, ini karena mereka ya dalam penyebarannya itu lebih melakukan dengan jalur perang. Nah, sedangkan di Indonesia kenapa relatif aman? Karena Islam yang berkembang di Indonesia ini Islam yang bercorak tasawuf. Nah, baru mungkin di masa-masa sekarang inilah mulai muncul ditransferlah Islam-Islam gaya baru yang sering kita kenal sekarang ini sebagai Wahabisme yang ditransfer dari negara-negara konflik Timur Tengah masuk ke Indonesia yang kemudian mulai mewarnai wajah Islam di Indonesia yang keras ya seperti misalnya sering kita lihat misalnya Islam-Islam di Indonesia yang baru, yang berasal dari Neo Middle East itu yang lebih mudah mengkafirkan,
yang mudah membid'ah-bid'ahkan tradisi-tradisi keislaman yang ada di Indonesia. Lebih mudah menyalahkan. Nah, sifat Islam yang seperti ini rawan memicu sebuah konflik. Nah, sehingga jika kita lihat kondisi Indonesia sekarang, konflik horizontal karena masalah sektarian atau karena masalah aliran dalam keagamaan itu sangat menjadi masalah yang cukup serius. Ya, jika sebelumnya Islam di Indonesia ini aman, maka sekarang mulai muncul paham-paham Islam yang berasal dari luar Indonesia yang mulai menyusup, yang masuk, dan itu sekarang mulai populer dan mulai menciptakan sebuah gesekan-gesekan di kehidupan masyarakat Islam di Nusantara. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama supaya jangan sampai ya umat Muslim di Indonesia ini terbawa ke dalam konflik sektarian seperti itu yang bisa menyeret kita ke dalam konflik yang lebih besar seperti saudara-saudara kita di Timur Tengah, misalnya di Suriah, di Yaman, ataupun di Lebanon. Dan faktor penyebab Islam mudah diterima yang terakhir itu adalah karena jatuhnya Sriwijaya dan Majapahit. Kondisi politik yang tidak menentu, ya, di mana Sriwijaya sudah mengalami kemunduran dan Majapahit pun sedang mengalami kemunduran, ini semakin mempermudah Islam untuk berkembang. Karena ya, penguasa lokal Hindu pada waktu itu, yaitu Majapahit maupun Sriwijaya, ini kurang kontrol terhadap perkembangan umat Islam. Ya, sehingga Islam itu lebih mudah berkembang. Karena misalkan Majapahit pada waktu itu secara politik sedang disibukkan dengan perebutan kekuasaan antar keluarga kerajaan. Sehingga bersyukur mereka akhirnya tidak memiliki waktu dan tidak memiliki keinginan untuk memperhatikan perkembangan Islam, sehingga tanpa disadari Islam itu berkembang lebih cepat. Nah, kemudian saluran-saluran Islamisasi di Nusantara. Saluran ini artinya jalur atau cara. Bagaimana cara-cara mengislamisasikan atau cara-cara mengislamkan masyarakat di Nusantara? Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengislamkan masyarakat di Nusantara. Yang pertama adalah melalui saluran perdagangan. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa pada masa itu jalur perdagangan dan pelayaran Nusantara itu ramai. Ramai dilalui oleh kapal-kapal dagang dari luar Nusantara. Banyak pedagang-pedagang dari Cina, ya, dari India maupun dari Timur Tengah yang berlayar melalui perairan Nusantara. Nah, salah satu pedagang yang ikut ya dalam aktivitas perdagangan internasional pada waktu itu adalah para pedagang Muslim yang berasal dari Gujarat, India, dari Iran, maupun dari Timur Tengah langsung atau dari Arab. Nah, para pedagang Muslim itu, ya, ketika melakukan aktivitas perdagangan itu bermukim atau bertempat tinggal sementara di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Contohnya pelabuhan-pelabuhan di pesisir pantai barat Pulau Sumatera. Nah, kenapa mereka harus bertempat tinggal sementara di pelabuhan tersebut? Itu semata-mata untuk menunggu perubahan angin. Karena seperti yang kita ketahui dalam pelajaran geografi, bahwa Kepulauan Nusantara ini mengenal dua siklus angin, yaitu angin muson barat dan angin muson timur, yang berhembus setiap 6 bulan sekali. Jadi selama masa menunggu perubahan mata angin itu, para pedagang-pedagang Muslim itu bertempat tinggal sementara di pelabuhan. Nah, ketika mereka bertempat tinggal sementara di pelabuhan, mereka tidak diam diri, melainkan mereka pun berinteraksi dengan masyarakat atau penduduk-penduduk lokal. Nah, dari situlah Islam kemudian diperkenalkan oleh para pedagang Muslim itu dan sedikit demi sedikit mulai dianut oleh masyarakat lokal. Nah, karena kenapa? Para pedagang ya dalam agama Islam ya
pun memiliki kewajiban untuk menyebarkan agama Islam itu sendiri. Jadi dalam pandangan agama Islam, setiap pemeluk agama tersebut, baik muslim maupun muslimah, itu wajib untuk menyebarkan agama Islam. Jadi kewajiban menyebarkan agama dalam agama Islam itu tidak menjadi kewajiban satu pihak saja, misalkan ulama saja, tidak. Ya, maka notabene para pedagang pun yang statusnya pada waktu itu bukan seorang ulama, itu tetap memiliki kewajiban menyebarkan agama, dan dalam masa menetap sementara itu pun mereka mulai menyebarkan agama Islam. Nah, saluran islamisasi yang selanjutnya selain saluran perdagangan itu adalah saluran pernikahan. Nah, penyebaran agama dan kebudayaan melalui jalur atau melalui saluran pernikahan itu dianggap jauh lebih cepat dan efektif. Jadi menurut sejarawan bahwa pernikahan itu merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menyebarkan agama dan kebudayaan. Kenapa demikian? Ya, bisa kita lihat sebagai contoh kenapa Islam sangat mudah berkembang di Indonesia, di Nusantara melalui jalur pernikahan. Karena pada masa itu, ya, para pedagang atau saudagar dan ulama-ulama Islam, ya, itu memiliki status sosial yang tinggi. Ya, jadi para pedagang atau saudagar, bos-bos yang memiliki kekayaan dan para ulama yang memiliki karisma keilmuan itu memiliki status sosial yang tinggi. Sehingga pada masa itu, para penguasa-penguasa lokal di Nusantara itu merasa tertarik untuk menikahkan putrinya dengan mereka. Ya, sehingga banyak para saudagar-saudagar atau pedagang-pedagang muslim dan ulama-ulama Islam yang diambil untuk dijadikan menantu oleh para penguasa Nusantara itu. Nah, sebelum pernikahan itu dilaksanakan, tentu putrinya atau perempuan-perempuan dari penguasa lokal itu diislamkan terlebih dahulu dan kemudian menikah dengan saudagar atau ulama. Nah, pernikahan ini menghasilkan keluarga-keluarga muslim yang kemudian keluarga muslim itu akan membentuk masyarakat muslim. Nah, contoh islamisasi melalui saluran pernikahan diantaranya pernikahan Rara Santang, yaitu putri dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran pada masa itu, yang menikah dengan Syarif Abdullah dari Mesir. Pernikahan Rara Santang dengan Syarif Abdullah ini kemudian melahirkan Syarif Hidayatullah atau yang sering kita kenal dengan Sunan Gunung Jati. Nah, pernikahan Rara Santang dan Syarif Abdullah ini menghasilkan keluarga muslim. Ya, di mana keluarga muslim ini memiliki putra Syarif Hidayatullah. Dan kemudian Syarif Hidayatullah ini akan membentuk masyarakat muslim. Ya, seperti kita ketahui Syarif Hidayatullah pun ya menikah dengan banyak perempuan, diantaranya ada 4 perempuan yang dinikahi, yang semata-mata tujuannya untuk islamisasi ini. Istri pertama misalnya adalah Nyi Kawunganten yang berasal dari Banten, putra dari Panembahan Surosowan. Ya, ketika pernikahan Syarif Hidayatullah dengan Nyai Kawunganten di Banten akhirnya menghasilkan keturunan yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, nanti Sultan Maulana Hasanuddin pun menurunkan keturunan-keturunan lagi yang kemudian rata-rata keturunannya itu pun menjadi seorang ulama penyebar agama Islam. Nah, makanya di sini tidak mengherankan kenapa agama kita itu memperbolehkan poligami untuk pria maksimal 4 orang. Karena jika kita telusuri, banyak ulama-ulama yang melakukan poligami itu semata-mata bukan untuk mengumbar nafsu, melainkan untuk media dakwah. Di mana para ulama itu ketika menikah itu akhirnya memiliki keturunan yang meneruskan dakwah dari mereka. Seperti itu. Semakin banyak istri, semakin banyak keturunan, maka akan semakin banyak pula
pendakwah-pendakwah yang akan meneruskan proses islamisasi pada waktu itu. Nah, kalau sekarang mungkin kurang relevan ya, karena mayoritas melakukan poligami itu tujuannya itu hanya untuk mengumbar nafsu. Nah, kemudian saluran yang ketiga adalah saluran seni dan budaya. Jika kita lihat gambar, di sana ada gambar wayang kulit. Nah, wayang kulit dan sastra ini adalah salah satu media atau saluran dari Islamisasi. Salah satu saluran ini digunakan oleh Sunan Kalijogo dari Demak. Nah, Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu dari anggota Wali Songo itu menggunakan seni dan budaya sebagai media penyebaran agama Islam. Kenapa demikian? Seperti yang di awal tadi disebutkan, kenapa Islam mudah diterima? Salah satunya karena menyesuaikan dengan kebudayaan masyarakat setempat. Nah, ketika Islam datang, khususnya di Jawa, Sunan Kalijogo itu melihat bahwa mayoritas masyarakat Jawa itu senang dengan seni dan kebudayaan. Salah satu seni pertunjukan yang disenangi oleh masyarakat Jawa pada masa itu adalah seni pertunjukan wayang. Sehingga akhirnya Sunan Kalijaga mencoba ya menggunakan saluran seni pertunjukan atau wayang ini sebagai alat untuk islamisasi. Jika misalkan Sunan Kalijaga langsung mendakwahi masyarakat agar jangan nonton wayang karena itu bid'ah, karena itu dan lain-lain misalkan, apakah mungkin masyarakat akan tertarik memeluk agama Islam? Jawabannya tentu tidak. Tapi Sunan Kalijaga ya, karena beliau adalah salah seorang ulama yang memiliki tingkat keilmuan yang tinggi, itu memandang bahwa seni ini bisa digunakan sebagai cara untuk mengislamkan penduduk Jawa pada masa itu. Ya, penduduk jangan langsung dilarang untuk menonton suatu pertunjukan. Tetapi menurut Sunan Kalijaga, alangkah baiknya jika pertunjukan itu digunakan untuk media dakwah. Di mana ya Sunan Kalijaga pun ya akhirnya membuat pertunjukan wayang di mana cerita-cerita pewayangannya itu menggunakan cerita-cerita yang bernuansa atau bernilai kan agama Islam. Ya, sehingga akhirnya banyak rakyat yang tertarik dengan metode dakwah Sunan Kalijaga ini dan akhirnya banyak masyarakat Hindu di Jawa pada masa itu akhirnya memeluk agama Islam. Itu. Kemudian saluran islamisasi yang selanjutnya itu adalah pendidikan. Nah, pendidikan sebagai media islamisasi itu dilakukan melalui pesantren atau surau. Tujuan mendirikan pesantren atau surau ini adalah untuk memperdalam ilmu-ilmu agama. Jadi, pesantren atau surau itu digunakan sebagai basis kaderisasi bagi calon-calon pendakwah. Nah, santri-santri yang belajar di pesantren tersebut itu berasal dari berbagai macam daerah. Jika kita lihat salah satu pesantren tertua di Nusantara itu diantaranya pesantren Giri dan Ampel Denta di Surabaya. Nah, santri-santri di pesantren Ampel Denta maupun Giri itu berasal dari hampir seluruh wilayah Indonesia. Nah, santri-santri tersebut itu dikader oleh Sunan Ampel maupun Sunan Giri untuk menjadi pendakwah. Sehingga ketika sudah dirasa cukup keilmuannya, santri-santri tersebut memiliki kewajiban untuk menyebarkan agama Islam di daerahnya masing-masing. Ya, misalkan pesantren Sunan Giri memiliki murid banyak yang berasal dari Indonesia Timur, dari Sulawesi, dari Maluku misalnya. Sehingga ketika para santri itu sudah dirasa cukup secara keilmuan, mereka diwajibkan untuk kembali ke daerahnya masing-masing oleh sang guru dan di daerah masing-masing itu mereka pun akhirnya diwajibkan untuk menyebarkan agama Islam. Nah, lalu yang terakhir ini adalah saluran tasawuf.
Nah, tasawuf ini adalah cara atau jalan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, menurut para sejarawan, tasawuf ini masuk ke Nusantara mulai abad ke-13 Masehi, dibawa oleh orang-orang Gujarat, India. Kan tetapi, ya, ajaran tasawuf mulai berkembang abad ke-17 Masehi. Nah, lewat jalur tasawuf ini, lewat saluran islamisasi tasawuf ini, Islam berkembang lebih cepat jika dibandingkan dengan saluran-saluran yang lain. Kenapa? Karena seperti dibahas di awal, saluran tasawuf ini lebih mengedepankan rasa toleransi yang sangat tinggi. Jadi tidak pada tahap awal dalam pengenalan agama Islam, ya, para pendakwah yang menggunakan metode tasawuf ini tidak terlalu ketat. Yang penting pertama kali mau berislam dulu, nanti secara perlahan-lahan akhirnya nilai-nilai agama Islam itu dimasukkan. Tidak secara keras melainkan secara halus. Sehingga akhirnya menumbuhkan kesadaran sendiri di hati pemeluk agama Islam yang baru tersebut untuk menjalankan agamanya secara benar-benar atau menyeluruh. Nah, mungkin itu saja ya pembahasan dari Bapak terkait tentang Islamisasi di Nusantara. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jika ada yang kurang, bisa kalian pelajari, eksplor lebih jauh dari media-media yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.